Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makan korma dulu. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang totok syaraf untuk kejantanan. Totok syaraf untuk kejantanan, ada iklan tuh. Totok syaraf untuk kejantanan itu itu harus dilakukan minimal ading sekali langsung bisa, ada yang beberapa kali. Mungkin kalau yang alat vitalnya udah nggak bisa bangun, banyak penyebabnya dia nggak bisa bangun. Kenapa? Ada yang gara-gara penyakit, komplikasinya itu bisa 2-3 kali. Insya Allah ada perubahan di totok. Di totoknya kalau yang kurang lama mainnya, berhubungan intimnya kurang lama, dan yang nggak bisa bangun, dan kalau memperbesar nggak bisa ya, memperpanjang itu nggak bisa. Itu kita udah dikasih segitu ya segitu aja, nggak bisa. Yang bermasalah dalam hal-hal kejantanan, jadi ditotok itu minimal 2 kali lah biar mantap. Dan pola makan harus dijaga. Pertama kita bahas ininya dulu, titik syarafnya dulu. Titik syarafnya yang pernah saya bahas di video sebelumnya itu, videonya yang udah lama, udah hampir setahun. Ada nanti saya taruh di linknya saya taruh di deskripsi. Dia di bagian jempol untuk kejantanan. Ini jempol kaki ya, bukan di tangan. Di jempol, di sininya nih, di sininya, di totok saraf gitu. Jempol, di atasnya nih, sini kelihatan nggak? Jadi antara telunjuk dan ibu jari di sininya, di kaki, di totok gitu, begini. Itu totok itu bisa 7 kali sampai paling banyak 15 kali. Jangan terlalu asik melihat orang kesakitan. Kita harus tahu takaran si pasien, karena nanti itu bisa berbekas atau terasa nyeri setelah ditotok. Lalu di bagian sini, kelihatan gak sih? Di bagian sini nih, sini dinaikin ke atas gini, dan yang di belakangnya sini diturunin ke bawah. Kalau yang ini diturunin, jadi yang di depan, yang di dalam naik, yang di luar turun. Lalu di bagian sini, maaf, di bagian sini, dari sini ke sini, itu udah pernah saya bahas. Di bagian sini, di paha dan di selangkangan sini nih, di selangkangan kita totok. Memang ada rasa geli, dan kalau memang bermasalah itu bakalan sakit banget. Dan setiap totok itu kalau emang orangnya bermasalah, berpenyakitan, itu bakalan rasa sakit banget. Dan kalau orang sehat ditotok nggak akan terasa. Jadi di selangkangan itu, selangkangan segini nih, kita giniin gitu. Itu kalau untuk perempuan bisa untuk keputihan.
Tapi kalau untuk lelaki itu untuk kejantanan, dan itu bisa juga jadi satu titik syaraf itu bisa untuk beberapa penyakit, dan kalau ada yang nggak bisa jalan gitu, agak sulit jalan, di sini juga kita giniin, kayak kemarin yang asam urat juga sampai ke sini gitu. Dan ini untuk kejantanan sebelah kiri lebih dominan, sebelah kanan juga perlu sih sedikit, sebelah kanan juga. Jadi kanan kiri digituin, ditotok tadi titik-titiknya, pola makannya dijaga kayak gula-gulaan dikurangin, nasi putihnya dikurangin. Misalkan dalam waktu seminggu ditotok itu 2 kali sebelum berhubungan. Misalkan minggu depan kita mau berhubungan, nah sebelum itu 2 kali kita totok, mau 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu kita totok. Dan selama seminggu itu makanannya dijaga, pola makan kita dijaga. Kalau minimal juga olahraga, ada olahraganya sedikit, minimal harus jalan kaki atau bergerak gitu untuk menambah stamina. Dan nanti ada herbalnya juga, jadi nggak mengandalkan totok aja. Dari diri si pasien juga harus sadar diri kalau dirinya itu sering makan makanan yang nggak bagus, kayak kebanyakan gula dan berlemak-lemak banget. Itu kita kurangin dalam waktu seminggu itu tuh, seminggu kita mau berhubungan harus dijaga pola makannya, karena sekarang ini banyak penyakit yang berpengaruh karena ya namanya banyak juga jajanan-jajanan, makanan-makanan yang instan. Itu harus kita jaga sih ya, buat kesehatan kita harus sadar diri kalau diri kita ini udah malas olahraga, terus makanannya juga nggak dijaga, ya udah tinggal nunggu waktunya, nanti akan sakit apa pasti nanti kerasa. Mungkin nggak hari itu kerasanya, mungkin nggak minggu itu kerasanya, mungkin nanti beberapa bulan kemudian baru kerasa sakitnya. Dan ada herbalnya, herbal untuk memperbanyak sperma. Itu kunyit bubuk setengah sendok dicampur habatus sauda, sendok teh ya, sendok yang kecil, setengah sendok teh, dan habatus saudanya itu 2 atau 3 sendok habatus sauda yang cair, 2 sendok juga habatus saudanya atau 3, campur air hangatnya setengah gelas kurang. Itu dikonsumsi 2 hari sekali dikonsumsi selama seminggu itu tuh sebelum berhubungan. Dan kalau bisa pun dijaga terus itu, nggak waktu pas mau berhubungan aja kita menjaga pola makan, menjaga olahraga. Kalau bisa terus-terusan dijaga pola makannya, dijaga minum-minuman, makan makanan herbalnya yang alami gitu, kayak tadi kunyit dan habatus saudanya. Itu buat stamina juga, buat menambahkan sperma juga. Dan cukup 2 itu, lain sama madunya nanti dikonsumsi di lain waktu. Misalkan pagi minum yang tadi habatus sauda sama kunyit pagi, nanti siangnya baru madu atau sorenya madu yang hitam. Insya Allah itu akan
menambahkan sperma dan menambahkan stamina, dan totok syarafnya itu untuk kejantanan, untuk yang bermasalah. Malah sekarang ada yang masih muda itu banyak yang bermasalah, nggak ngerti itu bermasalahnya karena apa, itu urusan dia lah. Apakah dia ya gitu suka jajan atau gimana, atau keseringan atau gimana, itu urusan dia. Yang penting kita menjalani tugas kita, menterapi dia biar dia sehat lagi. Kita kasih edukasi yang baik, yang positif, ya seperti menjaga olahraga, menjaga pola makan. Di sisi lain, tugas kita bukan hanya mengobati. Kita bisa nih mengobati, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Kita bisa menterapi, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Jadi kita hanya menjalani tugas kita, dan di sisi lainnya itu kita sisipkan, kita selipkan edukasi yang baik, atau bahasa Islamnya dakwah. Kita dakwahin untuk menjaga ibadahnya, menjaga istighfar, menjaga pola pikirnya. Lalu tadi kita ulang lagi, ditotok tadi bagian tadi kaki. Lalu jaga pola makan, jangan yang bergula dan berlemak, itu dikurangin minimal. Nggak harus ini semua, nggak harus benar-benar kalau bisa benar-benar dihilangin ya bagus, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin, karena kan pasti ada makanan yang dimasak, yang digoreng, dan kita makan nasi. Kalau bisa nasinya juga itu dikurangin karena ada kadar gulanya. Lalu olahraga dijaga, minimal itu jalan kaki 10 menit atau push up ya, atau apa itu, pokoknya olahraga. Kalau olahraga di tempat itu harus setengah jam sehari, itu setengah jam minimal kita luangin waktu biar kita sehat. Lalu tadi apa lagi, kita jaga pola pikir kita, dan totok syaraf, herbal, olahraga, jaga pola pikir biar nggak stres banget. Banyakin bahagia di masa pandemi ini. Semoga virus coronanya cepat udahan, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semoga yang belum dapat kerja dikasih kerjaan biar ada pemasukan. Yang kena PHK semoga dapat penghasilan yang lebih baik. Yang lagi sakit semoga cepat pada sembuh. Yang lagi pada kena corona semoga pada sembuh. Kita saling mendoakan. Jangan lupa ibadahnya dijaga biar kita nggak lalai. Karena kalau kita lalai, udah malas olahraga, malas jaga pola makan, kita lalai dalam ibadah, itu penyakit cepat banget. Gini, kita masih membahas yang tentang medis aja. Kalau yang non medis itu khawatir saya jelaskan, ada yang nggak masuk akal dan nggak bisa diterima oleh para penonton. Itu ada hal-hal yang terlihatnya lucu, sepele, tapi itu memang terjadi. Itu nanti saja kita bahasnya di lain kesempatan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para praktisi totok syaraf, sahabat-sahabat saya yang udah pada belajar, dan teman-teman saya yang jauh-jauh yang belum bisa silaturahmi ke sini. Semoga kita dipertemukan di jalur dakwah kita melalui jalur pengobatan. Amin. Kita saling mendoakan semoga pada panjang umur, sehat walafiat.
jadi ceramah. Bentar lagi ada tukang bakso lewat tuh. Kita dengerin dulu tukang bakso lewat. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Udah lewat dia. Dah, cukup segitu aja. Semoga bermanfaat. Semoga pada sehat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.